Sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Muka saya masih belum pulih. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya. Halo bestinya Ketani, Besti, proses hukum atas laporan Mawa terus berjalan dan udah sampai tahap cek TKP rumah Inara Rusli Besti terkait dugaan video CCTV yang diduga jadi bukti untuk laporan dugaan perzinahan yang dilaporkan Mawa. Tommy pun kuasa hukum Insan mengkonfirmasi hal tersebut. Dikatakan Tommy untuk barang bukti akan dilakukan penyitaan setelah lebaran. Namun saat olah TKP pengambilan gambar sudah dilakukan di rumah Inara yang terletak di BSD yang akan disusul dengan keterangan saksi-saksi. Lalu benarkah kini Inara dalam kondisi syok lantaran proses hukum Mawa kembali melaju dan terus berjalan? Tadi pagi saya ditelepon dan diberikan ada beberapa update bahwa pagi tadi tuh dari pihak unit PPA ya Polda Metro Jaya, penyidik dalam hal ini Kanit dan Panit hadir dalam uji TKP tempat kejadian kasus dugaan tindak pidana 284 KUHP di mana laporan daripada warga Cina Mawa. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah masuk ke dalam ruko atau rumah daripada Inara Rusli di tempat kejadian, dan dia foto-foto semua dari tempat sofanya, horden dan lain-lain tuh, layout tempat itu udah difoto. Tapi untuk penyitaannya mungkin di habis lebaran. Jadi udah dikoordinasikan baik itu ke lawyernya Inara, Mas Daru, juga kepada saya. Tadi udah dilaporkan juga kepada penyidik udah telepon saya juga. Jadi sudah memberikan satu informasi. Jadi rencana nanti mungkin setelah lebaran ya, dan kita melanjut kepada saksi-saksi yang sudah dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan ke Polda. Penyitaan apa? CCTV atau apa? Ya ternyata memang yang akan diambil tuh nanti CCTV kayak semacam kalau ada sofa mungkin sofanya atau mungkin horden. Jadi itu menandakan bahwa tempat kejadian itu merupakan satu betul nggak ada di situ seperti itu kan gitu. Jadi nanti diidentifikasi. Dan tadi juga dari pihak Inavis datang juga identifikasi dari Polda Metro. Kalau tadi di lokasi Inara dengan kuasa hukumnya Mas Daru. Cuman Mas Daru, berarti anak-anak nggak ada. Iya. Cuman ini harus saja Pak. Oke. Melihat Kak Inara tadi diperiksa mungkin seperti apa tadi Bang? Shock Dia kan atau shock atau pikiran anak-anak juga mungkin Bang? Ya kalau uji TKP kan kebetulan Inara nggak ada di lokasi kan, rukonya atau tempat yang di uji TKP itu kan kosong kan, jadi nggak ada orang di sana. Jadi tadi didampingi oleh kuasa hukum, terus masuk ke dalam juga kondisi kosong karena kan rencana memang katanya udah mulai dipasarkan untuk dijual ya, karena kan gitu. Jadi sementara waktu jadi itu kosong, terus tadi di uji TKP tidak melihat anak-anak karena kan udah di tempatnya sama si Inara ya di BSD ya. Tak berdiam diri, kubu Inara dalam dugaan video yang dijadikan Mawa bukti dalam laporan atas dugaan perzinahan ini pun lagi-lagi membantah terkait durasi video CCTV tersebut. Tommy yang mengkonfirmasi hal tersebut pun menyebut terkait hal itu akan melakukan pengkajian lagi Besti, karena katanya cuma beberapa menit aja cenah. Ya, kebenaran terkait durasi 2 jam memang masih jadi dugaan. Namun yang pasti perihal video terduga Inara dan Insan membuat Mawa murka, bahkan masih terus belajar memaafkan karena luka yang ia dapatkan belum pulih. Bahkan Mawa yang beberapa waktu lalu memenuhi pemeriksaan atas laporan Inara dengan dugaan ilegal akses begitu tak kuasa menahan emosinya karena meyakini dari dugaan video tersebut ada dugaan perzinahan dan meminta kedua terduga mengakuinya Besti. Jadi 2 jam itu tidak benar adanya, makanya kenapa kita mau nguji lagi alat buktinya, kenapa
apakah alat bukti ini sesuai, komprehensif atau apa. Jadi kita juga tetap komunikasi sama penyidik lah, karena kan yang namanya proses hukum ini kan nggak serta-merta melihat dari segala satu sisi aja, tapi ada berbagai sisi yang memenuhi unsur materialnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah alat bukti yang cukup, alat bukti yang sah, itu harus sesuai dengan KUHP, dengan undang-undang. Karena kalau enggak, kita juga boleh selaku pelapor, selaku terlapor untuk mempunyai hak untuk bisa meminta haknya, ya. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang masih kurang yakin kan gitu. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimi. Tolong jangan semua yang kalian lakukan, tinggalkan yang kalian lakukan. Perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun, dan saya minta tolong. Sudah lama saya melupakan ini, dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Muka saya masih belum pulih, dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat, dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Sementara itu, Besti, Insan yang kini masih berada di Medan, ternyata menurut kuasa hukum Tommy saat ditanyakan terkait berencana berlebaran dengan Inara, justru menyebut hubungan keduanya sudah mulai renggang dan memilih mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Mawa dulu, serta fokus agar bisa berlebaran dengan anaknya, buah cinta dari pernikahannya dengan Mawa. Gak cuma itu aja, dalam proses hukum yang terus bergulir dan kini telah sampai di tahap uji TKP, Insan justru terlihat aktif membuat konten tentang bisnisnya. Apakah ini karena Insan tak sanggup lagi bersama Inara dan telah pasrah diceraikan oleh Mawa ya, Besti? Sok-sokan pengusaha. Iyalah, kakak abang izin lah ya kan. Aku ini apalah ya kan, cuman pedagang biasa aja sebenarnya. Jadi ya gimana lo mau buat, awak namanya harus ngasih nafkah ya kan, nyari nafkah, harus nyari duit ya kan, dagang lah awak, itu nggak bisa. Ini bukan pembisnis jadi iya kakak. Jadi kita kalau dari nol, kan aku bilang kalau dari nol, kalau aku konsepnya kalau bisa kita bisnis tanpa modal, kita bikin bisnis tanpa modal, barang orang kita jual. Startnya itu dari gimana caranya kita jadi sales, tapi agak kelas lah dikit, ya kan. Kita nyampe Brastagi dari Medan. Ya ini perjalanan sebagai seorang pembisnis, kadang di atas, kadang di bawah, naik turun semuanya. Orang kadang-kadang lihatnya cuman enaknya aja gitu kan, tapi nggak tahu sulitnya gimana. Nah, mungkin konten-konten aku ke depan, aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku bisa bangkit lagi dari nol, karena mungkin polanya yang aku pelajarin sebenarnya ketika kita mulai sesuatu itu sama. Yang penting gimana kita bisa ngelihat opportunity, bisa ngelihat peluang ya pastinya gitu kan, supaya bisa ngelola itu, supaya bisa mengkonvert itu menjadi sebuah solusi dari masalah ya kan, kemudian kita bisa jual. Ini jam setengah tiga ya, usaha apapun ini kehidupan sebagai seorang perintis, insya Allah kita gas lagi walaupun dari minus. Mungkin ke depan aku bakal ngasih tahu juga gimana caranya aku bangkit, insya Allah, karena aku masih percaya kalau rezeki itu Allah yang ngatur. Selama kita berusaha ya, kita tawakal juga, pasti insya Allah ada aja jalannya. Oke, part 1 sih ini, kita gas insya Allah. Boy, Masih di Medan, jadi kemungkinan nanti lebaran pertama kedua bisa kita gitu. Ini berlebaran bareng Inara ya Bang? Kayaknya sih enggak ya, tapi karena memang Inara sekarang ini kan lagi sibuk sendiri ya, usaha sendiri. Jadi ya, Antara Mas Insan dan Mbak Inara ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawa.
Berarti istilahnya Lebaran ini akan memprioritaskan ketemu anak-anak mungkin dari Insan sendiri. Iya, jadi Insan Pak pengennya dia kalau Lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Nah, kalau Insan memilih fokus dengan bisnis baru dan fokus untuk langkahnya bisa berlebaran dengan anak, kubu Inara sendiri justru diduga mengajak untuk semua mengawal perceraian Mawa dan Insan. Terlebih dalam olah TKP yang dilakukan kemarin di rumah Inara, menurut kuasa hukumnya terkesan dipaksakan cenah. Ia pun menegaskan kalau tidak akan khawatir dengan perkara tersebut karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun katanya Besti. Dengan adanya gugatan itu ya pihak kami ya sudah sebenarnya udah artinya ya sudah pada posisi kami lah intinya ya posisi kami kita berusaha mempertahankan dengan baik ya, artinya Insan juga harus buka matanya lebar-lebar untuk supaya dia bisa menghadiri sidang ya kan, mengambil keputusan yang tepat lah seperti itu. Tapi dengan adanya gugatan ini itu udah tepat, salah satu memang harus diselesaikan. Oke, abang mendorong Insan untuk tidak mempersulit jalannya sidang agar iya dong, biar cepat aja, biar cepat diselesaikan aja gitu. Ya kan, dengan berakhirnya salah satu, ya artinya selanjutnya ya kita kembalikan kepada para pihak gitu ya. Ya kan, baik itu klien saya Inara Rusli maupun Insanul Fahmi. Jadi teman-teman ya kita kawal terus lah ya persidangan ini, kita kawal ya. Kita berharap pengadilan memberikan putusan yang benar-benar objektif, berimbang. Bang, kemarin rumah Inara kan diperiksa itu. Artinya kasus kembali bergulir nih bang. Gimana bang sebagai kuasa hukum bang? Ya terkesan kasus yang ada di Polda Metro Jaya ini dipaksakan. Ya terkesan dipaksakan satu. Kemudian terlalu mau dicepet-cepetin, ya kan? Tapi nggak usah khawatir. Saya udah sampaikan beberapa kali ya di dalam wawancara saya. Perkara itu perkara yang nggak bisa dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Nah sehingga apabila pun nantinya klien saya maupun saudara Insan menjadi tersangka, ya kan, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dilakukan penahanan. Apabila dipaksakan untuk dilakukan penahanan berarti ada upaya-upaya yang memang digunakan oleh penyidik, ya kan, untuk tabrak aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan. Duh, ya udah kita lihat aja ke depannya nanti gimana prosesnya Besti. Secara semua proses terus bergulir. Semoga semua menemukan titik terang ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.